Bertepatan dengan peristiwa ini, kami berharap hal demikian tidak boleh terjadi dan tidak juga dilakukan oleh petugas Satlantas Polres TTU terhadap masyarakat sipil. Ini menjadi sebuah pembelajaran dan refleksi tidak hanya pada Polres Kupang, tetapi juga bagi Polres TTU. Di samping itu pula, para petugas Satlantas dalam menjalankan tugas tidak boleh melalaikan amanah fungsi Polri dan mekanisme penilangan dalam hal ini terkait SOP. Jika hal demikian diabaikan, maka peristiwa serupa pastinya akan terjadi dan dampaknya akan merujuk pada emosi tidak percaya kepada masyarakat terhadap oknum dan institusi kepolisian di daerah ini. Dan bukan hanya pada kasus laka lantas, kasus apapun yang ditangani oleh divisi lain perlu adanya kedisiplinan, tanggung jawab dan loyalitas dalam menjalankan tugas maupun penanganan kasus. Jangan sampai ceroboh. Contoh real seperti kejadiannya kaburnya pelaku penculikan anak di bawah umur di dalam lingkungan Polres TTU. Lambatnya proses penyelesaian atau penanganan dan penegakan hukum seperti kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Maksi terhadap wadah PMKRI yang hingga hari ini belum ada titik terangnya, dan berbagai kasus lain yang hingga saat ini masih mangkrak di Polres TTU. Ini terbukti jika adanya kecerobohan, ketidakdisiplinan oknum kepolisian, tidak adanya evaluasi kinerja terhadap anggota oleh Kapolres sebagai pimpinan tertinggi dalam lembaga tersebut. Karena pada dasarnya Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan Polri pun wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Merujuk dari hal di atas, maka kami dari PMKRI cabang Kesemnanu Santi Yohanes Bosco melalui Kapolres Kabupaten TTU yang pertama mendesak Polda NTT untuk mempertegas pengusutan kasus ini karena tindakan yang dilakukan sangatlah intimidatif, tidak manusiawi dan tidak boleh tumbuh subur dalam institusi penegak hukum. Yang kedua, meminta dan mendesak Kapolda NTT untuk memecat Brigjen Pol Ceadu CS karena telah melakukan tindakan penyiksaan, verbal abuse of power dan merusak citra Polri sebagai PMK pencinta yang namanya keadilan dan alergi terhadap penindasan. Ini adalah tempat para lantas Resort Kepolisian Timur Tengah Utara. Saudara kami Osin Bole yang ada ketua presidium PMKRI cabang Kupang dianiaya oleh oknum polisi. Saudara Polisian, kami menghormati institusi, kami sangat menghargai institusi, kami mendukungmu lewat orasi-orasi kami, lewat tulisan suara rakyat dari Timur Tengah Utara untuk segera pecat, tidak ada kesalahan terkecuali pecat saudara Polisian itu. Kami tidak bilang dia polisi lagi, kalau tindakan dia sangat memalukan martabat kepolisian. Oleh sebab itu, kalau lantas belum paham tentang mekanisme penilangan, silakan ke marga PMKRI KVA untuk kader PMKRI KVA menunjukkan tentang mekanisme penilangan. Pertama, dalam barisan saksi kurang. Harus ada SOP jelas dari kasat Kompas. Harus ada SOP jelas dari kasat Kompas kepada seluruh anggota lantas supaya bisa melakukan penilangan atau penertiban kendaraan bermotor. Sesungguhnya penertiban kendaraan bermotor itu adalah tugas LCR, tetapi dititipkan untuk pelindungan melalui Polres, melalui institusi kepolisian. Setelah ada tabung penilangan, memberikan sapa kepada pengendara kendaraan. Setelah itu baru menanyakan tentang tata administrasi berkendaraan. Kalau
belum paham tentang tata mekanisme penilangan, silakan ke marga PMKF untuk adik-adik Aris Azhar. Ingat, kami menghargaimu, kami sangat menghormati institusi kepolisian, tetapi kami lawan tindakan premanisme yang dilakukan oleh salah satu oknum yang bertugas di Polresta Kupang, yakni saudara Polce Ado. Suara kami ini mau menunjukkan bahwa kami mendukung institusi kepolisian untuk segera pecat saudara Polce Ado itu. Kenapa harus dipecat? Sesungguhnya dia melawan tentang tugas pokok kepolisian. Polisi bukan main preman. Kalau mau main preman terus jadi polisi. Kalau polisi jadi preman, masyarakat mau berlindung ke siapa? Pernyataan Germas PMKRI adalah pernyataan seluruh masyarakat. Jika dalam deadline waktu 5-10 menit belum ada penghalang dari Polres Kota Kefah, maka Siftes PMKRI blokir jalan. Blokir jalan sekarang. Kenapa kami blokir? Sesungguhnya itu kami membuka mata batinmu, membuka kebodohanmu, karena sesungguhnya ada tangisan raja. Rakyat tertulis telah mampu membedakan mana yang Polantas dan mana yang Raja Wali. Mana yang Polantas dan mana yang Raja Wali. Terima kasih karena sudah mengindahkan suara PMKRI yang adalah rakyat. Kembali saya alihkan sumber suara ini kepada saudara saya, Kondari Jawa Timur. Jadi baik, selamat siang. Mohon maaf. Kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Kefah Menanu Santo Yohanes dan Bosco kembali turun ke jalanan bukan untuk mencari sensasi. Kami turun atas dasar penganiayaan terhadap saudara kami, saudara Osvin Goleng, selaku Ketua PMKRI Cabang Kupang. Kami PMKRI seluruh Indonesia merasa sakit, merasa teriris atas tindakan yang dilakukan oleh saudara Polce Ado CS terhadap saudara Osvin. Maka dari itu, hari ini kami turun ke jalanan meminta Bapak NTT untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami turun ke jalanan bukan hanya untuk mengusutkan kasus-kasus ini, tapi kami minta melalui Polres Timur Tengah Utara untuk mengusut tuntas semua kasus yang belum diselesaikan. Oknum-oknum polisi bersembunyi di balik pakaian yang megah, menyembunyikan berbagai hal-hal yang belum diselesaikan, berparas ganteng, berpakaian yang megah, tapi sayang tindakan tidak sesuai. Oleh karena itu, kami mohon dengan sangat mohon melalui Kapolres Timur Tengah Utara untuk segera mendesak Polda NTT mengusut tuntas kasus ini. Kami tidak minta yang selebih-selebihnya. Selain dari itu, kepada Kapolres Timur Tengah Utara untuk memperhatikan kinerja kerja anggotanya. Banyak hal yang belum diusut tuntas di Kabupaten Timur Tengah Utara. Oknum-oknum polisi bekerja. Akan tetapi kami turun ke jalan bukan mengganggu atau mencari sensasi. Akan tetapi ada seutas problema yang menjanggal di hati kami, terkhususnya para aktivis PMKRI Cabang Kupang. Ada sesuatu yang mengurung dan ada seutas problema yang hingga hari ini masih tersimpan rapi di balik seragam Bapak Ibu kepolisian yang seragamnya mirip Hansip. Jika dipercayakan menjadi apa? Polisi tidak mampu mengamankan polisi, kami PMKRI mampu mengamankan polisi lewat tindakan seruan moral yang ada seluruh
dan rakyat seluruh rakyat Indonesia merasa tercabik jika orang tua kami, petani kami curi sendal, mereka disanksi dengan tahanan sel. Tetapi polisi pukul rakyat, polisi tidak ditahan. Oleh karena itu, hari ini kami punya hak berdasarkan undang-undang. Seluruh rakyat diberikan kebebasan untuk menyatakan ide gagasan kepada khalayak atau publik. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang bisa menghalang kami, sebab kami sudah bersurat resmi. Suara rakyat perlu didengar oleh rakyat. Oleh karena itu, di mana ada rakyat, kami perlu memberitahukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian itu sungguh memalukan, dan itu sudah menghina martabat kepolisian. Oleh karena itu, dalam surat kami Timur Tengah Utara, ketika tangkap pelaku itu diloloskan, itu seruan Bapak Romo Deken Kifaminan. Maka ada apa di balik semua ini? Kita minum. Ada apa? Ditegakkan, dibebaskan. Ketika masyarakat berjudi. Ketika ditegakkan lalu diloloskan orang, maka tidak akan mendidik. Lahirnya kepolisian harus mendidik. Ini yang harus kita junjung tinggi di bangsa Indonesia. Semoga di Kabupaten Timur Tengah Utara jangan terjadi. Hari ini kita akan mengevaluasi besar-besaran di Polres Timur Tengah Utara. Taben oke, salam tahun baru di bulan yang satu ini. Sekian dan terima kasih. Ingat, Resort Kepolisian Kabupaten Timur Tengah Utara, seluruh yang diperbuatmu telah dilihat oleh rakyat Timur Tengah Utara melalui para intelijen PMKRI. Kami punya data kalau kami bicara. Rakyat jangan takut ketika bersama PMKRI kita rakyat, tetapi selalu dititipkan lewat kami PMKRI. Oleh karena itu, hari ini rakyat harus menyatakan diri bersama kami yang peduli terhadap keadilan lawan penindasan. Kita sepakat untuk kita suarakan hati kita lewat Polres Timur Tengah Utara, sampaikan kepada Kapolda Timur Tengah. Kalau bapak-bapak aparat tidak mengerti, tidak paham dengan mekanisme, dengan SOP penilangan yang jelas, datanglah ke Marga Juang, PMKRI cabang KP Manado. Bapak-bapak akan diberi penjelasan, penerahan tentang mekanisme penilangan yang jelas. Jangan main hakim sendiri. Di mana tugas kepolisian itu mengayomi, melindungi, menegakkan keadilan. Di manakah itu semua? Apakah kepolisian ditugaskan hanya untuk melakukan tindakan kriminal, untuk menakuti rakyat? Seragamu tidak akan dihargai kalau kau tidak menghargai masyarakat. Ingat itu. Selamat siang untuk kita semua, para bapak polisi yang kami hormati dan kami segani. Kehadiran kami pada siang hari ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemerkosaan hukum. Kita tahu bahwa institusi yang Anda naungi adalah institusi untuk menjaga kemurnian hukum, tetapi kejadian yang telah menimpa saudara kami mengindikasikan bahwa kalian sendiri yang memerkosa hukum itu. Bagaimana kehadiran kami adalah bentuk mosi ketidakpercayaan kami terhadap kalian, terhadap aplikasi hukum yang telah kalian lakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2002 mengatakan bahwa tugas kepolisian adalah untuk mengayomi masyarakat. Ini mengindikasikan
bahwa rasa kenyamanan perlu menjadi titik utama dalam pelayanan kalian. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, polisi menjadi singa bagi masyarakat. Ketika masyarakat melihat polisi, maka seperti melihat dulu zaman perang. Orang melihat seperti melihat Belanda yang datang ingin menjajah. Nah, pertanyaan kami, di mana tugas dan fungsi polisi? Di mana tugas dan kemurnian dari tugas kalian? Kami tidak mengkritisi institusi, tapi orang-orang yang mengaplikasikan hukum itu di dalam keseharian. Bahwa SOP penilangan perlu diterapkan secara baik dan benar, sehingga itu memberikan rasa aman dan nyaman bagi polisi itu sendiri dan juga bagi masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh polisi di Kupang terhadap teman kami, saudara kami Oswin Goleng, mengindikasikan bahwa ternyata polisi main hakim sendiri. Polisi menggunakan kekuasaan untuk memperkosa hukum itu sendiri. Maka pada kesempatan ini kami hadir di sini sebagai bentuk mosi ketidakpercayaan kami terhadap polisi, karena polisi sendiri yang telah tidak menjaga kemurnian hukum itu sendiri. Lalu pertanyaan kami, di manakah dan kepada siapakah kami akan berlindung? Maka pada hari ini kami datang kepada Bapak Polres TTU yang baru. Tolong evaluasi kinerja kalian, tolong evaluasi kinerja anak buah Bapak, bahwa apakah kehadiran polisi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, atau untuk menakut-nakuti dengan masyarakat di balik balutan seragam yang megah dan mewah. Sumber-sumber saya kembalikan. Pro Ecclesia et Patria! Pro Ecclesia et Patria! Selamat siang rekan-rekan masa akhir sekalian, rekan-rekan teman-teman dari Polres Kabupaten Timur Tengah Utara. Siang hari ini kedatangan kami ke sini bukan mengkritisi institusi Mapolres Kabupaten TTU. Kedatangan kami ke sini karena ada seutas problema yang mengongrong nalar dan batin kami, hingga menuai seutas pertanyaan. Sebenarnya ada apa dengan institusi Polda NTT? Sebenarnya ada apa? Apakah dugaan kami ini tepat? Ada konspirasi, ada anomali yang dibuat-buat di dalam institusi Polres TTU, hingga mengerjakan, merekrut oknum-oknum yang bertindak semena-mena di luar peraturan Kapolri, sebagaimana tertera dalam Perkap nomor 8 tahun 2009 dan bertolak belakang dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Baca di dalam buka, agar kalian tidak bertindak dan bekerja koyor mata masyarakat. Kami tahu sebenarnya kami ini tidak ingin datang kembali ke rumah kalian. Kami tidak ingin kembali ke silaturahmi di rumah kalian. Akan tetapi karena kami tahu kita masing-masing punya perusahaan sendiri. Kalian sebagai polisi yang memang dibayar dan kami sebagai mahasiswa, kita disibukkan dengan aktivitas kita masing-masing. Tetapi yang menjadi perbedaannya, kalian dibayar dan kami tidak. Namun pada kenyataannya gaji yang kalian gunakan itu berutang. Dan kami tahu kami punya kerabat di sini, punya keluarga, punya teman yang notabene adalah polisi, sehingga kami juga was-was dalam mengkritisi. Akan tetapi perbuatan ini sangat naif, sangat brutal, sangat melanggar aturan yang kalian gunakan, bertolak belakang. Ini sangat fatal, sebagaimana yang dialami oleh saudara kami atas nama Adrianus Oswin Goleng selaku masyarakat sipil, selaku Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, di mana saya bacakan sedikit kronologi kejadiannya.
pada Sabtu 18 Januari tahun 2020 tepatnya. Apakah ini kualitas seorang polisi yang baik? Apakah ini kualitas sebagai penegak hukum yang baik, Bapak Ibu sekalian? Lucu-lucu saja ini. Ini banyak kasus di TTU, jujur banyak kasus di TTU. Nanti kita akan bongkar satu-satu. Tetapi ada tahapannya. Ada tahapannya. Yang berikut, baru-baru ini ada tahanan yang tiba-tiba kabur dari Polres. Ini lucu, sangat lucu dan memalukan sekali, Bapak Ibu sekalian. Anda digaji oleh uang rakyat, tetapi bagaimana Anda mengamankan seorang tahanan? Kok bisa kabur? Profesionalisme kepolisian patut dipertanyakan. Kalau tidak mampu, maka masyarakat sipil aja yang datang ke gedung ini. Betul tidak? Bayangkan, kalau kita buat perbandingan, di kampung itu gunakan linmas aja. Kalau ada terduga atau pelaku, itu pasti akan dijaga 24 jam. Tetapi herannya di TTU, kok tiba-tiba kabur? Ada apa sebenarnya? Ada apa? Apakah tidak mampu? Atau kami menduga ada bermain di layar belakang, Bapak Ibu sekalian? Yang berikut, beberapa hari lalu ini ada juga kasus perjudian yang sangat marak di TTU. Malah yang memalukan sekali adalah pelaku-pelaku itu adalah oknum kepolisian. Bagaimana menertibkan masyarakat sementara pelaku judi itu adalah polisi sendiri. Ini memalukan sekali, Bapak Ibu sekalian. Kami tahu. Tetapi ini kemudian tiba-tiba sampai di Polres TTU dengan dalil bahwa bukti tidak lengkap lalu dilepas. Yang menjadi pertanyaannya, kami bisa menduga-duga ini, apakah karena tidak cukup? Ya kita omong terbuka aja. Indonesia ini demokrasi terbuka, tidak boleh kita tutup-tutup. Yang berikut, banyak kasus yang terjadi. Misalkan kematian saudara kami Yanel Avenpa di Polres TTU sampai hari ini berulang tahun. Ini ganti Kapolres juga tetap berulang tahun. Ganti Kapolres juga akan tetap berulang tahun. Kemudian Bapak Ibu tetap cuci tangan bahwa ya itu mungkin ajalnya. Wah, lucu-lucu saja ini. Memalukan sekali Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, ingat ada illegal logging juga. Bapak-bapak bermain di belakang-belakang juga. Kami ada intel, kami juga ada intel khusus. Tadi saudara saya bilang di PNP ada intel, kami juga ada. Ini ada yang aneh. Ada barang buktinya ditahan, disita, kemudian sampai hari ini kasusnya selesai. Jadi istilah kalau kami di masyarakat itu bilang ada komunikasi pintu depan dan pintu belakang. Mudah-mudahan bapak-bapak juga tidak bermain-main di pintu belakang ini. Yang berikut, ingat PM3 datang ke sini, jangan lihat kami ini 1-2 orang ini. Kami ditunjuk saja satu Indonesia ribut, Bapak. Ditunjuk saja satu Indonesia ribut. Dan kami ini sudah bersepakat satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote. Kami sudah siap untuk mengawal kasus penganiayaan terhadap saudara kami. Dan saudara kami ini akan terus, kita akan tetap tempuh jalur hukum, dorong untuk menjadi pidana murni. Kemudian kita juga akan ke Propam untuk menindak tegas pelaku oknum kepolisian yang biadab itu. Bapak Ibu sekalian, kami tidak sedang melawan institusinya, tetapi kami melawan tindakan.